Hari ini Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri dan juga Panglima Militer dari Filipina dan Malaysia membahas mengenai pengamanan perbatasan dan pembebasan 4 warga negara Indonesia yang masih disandera. Dan untuk mengetahui hasil pertemuan, kita akan bergabung dengan Dadi Salampesi yang akan melaporkan langsung dari Yogyakarta. Ya, Dadi, apa hasil pertemuan dan bagaimana dengan upaya Indonesia dan juga Filipina untuk membebaskan keempat orang warga negara Indonesia ini? Pertemuan trilateral antara 3 Menteri Luar Negeri dan 3 Panglima Militer dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina sudah selesai pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat beberapa waktu yang lalu. Dan dari pertemuan pagi tadi setidaknya ada 4 poin kesepakatan yang berhasil disepakati oleh ketiga negara ASEAN ini. Yang pertama, ketiga negara sepakat untuk melakukan kerjasama atau menggencarkan koordinasi terkait dengan penjagaan keamanan di wilayah Laut Sulu yang disebut kaya akan sumber daya alam. Selain itu, kesepakatan yang diambil oleh ketiga negara juga memberi bantuan kalau ada orang ataupun kapal yang sedang dalam situasi darurat ketika melintasi ketiga wilayah teritorial negara, terutama yang ada di sebelah selatan Filipina, yang dalam beberapa waktu terakhir memang kerap kali terjadi tindak kejahatan di kawasan tersebut. Kesepakatan ketiga yang berhasil disepakati oleh ketiga negara dalam pertemuan pagi tadi, yaitu ketiga negara akan membentuk National Focal Point untuk memfasilitasi sharing informasi atau berbagi informasi keamanan maupun intelijen untuk menyikapi situasi darurat di kawasan selatan Filipina atau di sebelah utara Pulau Sulawesi. Dan yang tidak kalah penting, ketiga negara juga sepakat untuk membentuk hotline sehingga dapat mempercepat proses ataupun respon apabila ada situasi darurat yang terjadi di kawasan tersebut. Sementara terkait dengan detail SOP patroli atau kerjasama ketiga negara ini masih belum berhasil disepakati karena ketiga panglima militer baik dari Indonesia, Malaysia, dan juga Filipina masih akan melakukan pertemuan untuk membahas detail-detail dari SOP patroli bersama ini. Dan pertemuan tadi digelar memang atas inisiatif Indonesia karena sebelumnya tindak kejahatan kerap kali terjadi di wilayah tersebut dan tidak hanya merugikan Indonesia tapi juga Malaysia bahkan Filipina. Di kawasan Laut Sulu memang kaya sekali akan sumber daya alam, bahkan tadi Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi sempat menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut pada periode 2009 sampai 2013 mencapai 70%. Dan terkait dengan 4 sandera warga negara Indonesia yang sampai saat ini masih disandera oleh kelompok bersenjata di kawasan selatan Filipina, Presiden Joko Widodo, begitu juga dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan bahwa komunikasi intensif antara dua otoritas negara yaitu Filipina dan Indonesia masih terus dilakukan karena kemarin juga Menlu dari Filipina dan Menlu Indonesia sempat bertemu di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta. Namun dipastikan bahwa lokasi penyanderaan dari 4 WNI tersebut telah diketahui. Elvita. Ya, Dadi Salampesi, terima kasih untuk laporannya. Pemirsa, guna menghindari terulangnya kembali kasus penyanderaan warga negara Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf, hari ini digelar pertemuan trilateral antara 3 negara, Menteri Luar Negeri dan Panglima Tentara Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Gedung Agung Yogyakarta. Pertemuan trilateral ini bertujuan untuk membahas kerjasama pengamanan wilayah maritim di wilayah Sulu, Sulawesi, dan selatan Filipina. Clara Alverina akan melaporkan lebih lanjut tentang hal ini dari Yogyakarta. Clara, apa saja sebenarnya agenda pertemuan trilateral ini? Ya, Widya, pertemuan trilateral hingga kini masih belum berlangsung, namun tadi sekitar pukul 8 pagi dari Indonesia sudah ada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan juga Panglima TNI Gatot Nurmantio yang sudah tiba di Gedung Agung Yogyakarta. Sementara dari Filipina sudah ada Sekretaris Departemen Luar Negeri Jose Rene Almendras beserta PLT Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina Laksamana Madya Sesar Takat, dan dari Malaysia ada Menteri Luar Negeri Malaysia Sri Anifah Aman beserta Panglima Angkatan Tentara Malaysia Jenderal Zulkifli Muhammad Zin, dan nantinya akan ada kunjungan kehormatan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang rencananya akan tiba pukul 9.30 pagi. Dan agenda pertemuan trilateral ini
dimulai pukul 9.30 yang akan diawali kunjungan kehormatan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kemudian pukul 10.15 akan ada pertemuan antara ketiga Menteri Luar Negeri dan Panglima. Pertemuan ini akan berlangsung tertutup dan diakhiri dengan joint press statement terbuka pukul 11.15. Dan pertemuan trilateral ini merupakan instruksi dari Presiden Joko Widodo kepada Menlu Republik Indonesia dan juga Panglima TNI agar bisa bersama pihak Malaysia dan Filipina untuk membahas upaya bersama dalam meningkatkan keamanan di kawasan titik temu negara ini, yakni di kawasan Sulu dan selatan Filipina. Sebab penyanderaan dan pembajakan kapal di perairan Filipina terus berlangsung dalam waktu berdekatan dan tentunya kejadian perompakan dan penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf menjadi salah satu latar belakang pelaksanaan pertemuan ini. Pertemuan tiga negara ini merupakan inisiatif dari Indonesia dengan tujuan membahas situasi keamanan maritim di kawasan tiga negara tersebut. Selain itu juga untuk memastikan agar kerjasama di bidang ekonomi tidak terganggu karena perairan di sekitar wilayah tersebut merupakan jalur strategis ekonomi bagi ketiga negara dan negara-negara lain untuk memasuki wilayah ASEAN. Untuk sementara demikian, Elvita dari Gedung Agung Yogyakarta, kembali ke Anda di studio. Ya, Clara Alverina, terima kasih Clara untuk laporannya. Rombongan kementerian di bawah Menko Kemaritiman serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta Rabu pagi meninjau pembangunan pulau reklamasi C dan D di kawasan Teluk Jakarta. Pemerintah menegaskan agar pengembang mengikuti semua peraturan, termasuk soal izin AMDAL yang dinilai bermasalah. Rombongan kementerian serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta meninjau pembangunan Gulf Island atau Pulau Reklamasi C dan D buatan PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan Agung Sedayu Group. Kunjungan ini menemukan fakta bahwa sejumlah bangunan hampir rampung, salah satunya jembatan, bangunan ruko hingga pembangkit listrik. Selain itu, rombongan juga menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengembang. PT KNI dinilai menyalahi izin dan analisa mengenai dampak lingkungan karena tidak memberikan sekat dengan jarak 300 meter antara daratan Pulau C dan D sesuai ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Harusnya ini dua pulau yang terpisah 300 meter, kedalaman 8 meter untuk menjamin agar supaya arus laut tidak berubah dan lingkungannya juga tetap tertata. Saya lihat di sini tiba-tiba udah gabung, mungkin dapat tambahan tanah. Tapi kami minta pengembang berbesar hati untuk memperbaiki ini, tetap dibikin jarak antar pulau. Bahwa semua kegiatan di pulau ini harus dihentikan sampai dengan bisa diselesaikan beberapa hal. Beberapa hal itu tadi antara lain yang dia harus buat kanalnya. Menanggapi temuan pelanggaran ini, pengembang mengaku siap untuk merevisi peta pembangunan mereka. Saya mah orangnya gampang-gampangan aja, tegas. Mau ngikut apa enggak? Kalau nggak mau ikut kan jadi jelas kita sikapnya. Nah, terima kasih Pak Menteri. Pasti ikut. Jadi pengembang menghormati dan mendukung kebijakan pemerintah pusat tentang moratorium reklamasi pantai. Kira karena pengembang udah bersedia ikutin aturan bahwa setelah ini ditata akan tetap dibangun kanal 100 meter dan dalam 8 meter. Kita pegang omongan pengembangan ini, Bu, pengembang, ya. Kalau nggak ribet lagi nanti urus izin apalah segala macam. Temuan ini menambah panjang daftar pelanggaran dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. Sebelumnya, Kemenko Maritim dan pemerintah Provinsi DKI sudah menemukan adanya pembangunan sebelum ada regulasi pembagian zonasi yang seharusnya diatur dalam peraturan daerah. Sejumlah pihak juga mengecam perusahaan pengembang reklamasi yang telah membangun sejumlah bangunan yang dituding tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Pengembang nantinya akan segera mengeruk di sepanjang garis pulau ini untuk nantinya akan dijadikan kanal sehingga para nelayan pun akan bisa melintasi pulau ini tanpa harus memutar. Dan nantinya rencananya pembangunan kanal ini akan selesai dalam waktu kurang lebih 2 bulan dan akan dimulai secepatnya setelah Kementerian LHK selesai mengeluarkan izin AMDAL terkait dengan
pembangunan Pulau C dan D ini. Dari Jakarta, Taris Irziman, Yadin Syahrizal, Metro TV. Ya baik, pemirsa, kita lanjutkan Prime Time News. Saya langsung ke Pak Masaro. Pak Masaro, bagaimana jalannya sidang hari ini? Hari Rabu juga harusnya diharapkan ada saksi yang dihadirkan, saksi penting yang dihadirkan. Ya, terima kasih. Langsung ya? Ya silakan. Ya, jadi saksi yang dihadirkan hari ini adalah Jailani. Ya, Jailani itu staf ahli di DPR ya, Komisi 5 DPR. Nah, aturannya saksi ini minta dihadirkan pada sidang hari Senin yang lalu karena ingin dikonfrontir dengan yang bersangkutan si Musa Zainuddin. Karena menurut saksi ini waktu pertama kali diperiksa dia menyerahkan duit kepada Musa Zainuddin melalui stafnya dia yang baru tadi dalam sidang yang tadi diketahui bernama Mustaqim. Mustaqim. Nah, kemarin sidang kemarin yang hari Senin diperlihatkanlah wajah si Mustaqim, ya kan? Tapi waktu itu belum ada namanya, baru diperlihatkan namanya. Nih, coba saudara saksi. Dan itu cocok, itu orang yang menerima yang dari uang tadi dari itu, Jailani untuk diberikan diteruskan ke Musa Zainuddin. Persis sekali. Berapa jumlah uangnya? 7 miliar, 7 M. Jadi waktu itu diperlihatkan. Kamu punya staf berapa orang? Pertanyaan jaksa ke saksi Musa Zainuddin. Saya punya staf itu banyak. Banyaknya berapa? Ada 5 orang. Oke, coba sebut satu persatu. Sebutlah A, B, C, D. Yang nama Mustaqim ini dia lupa. Dia tidak sebut. Dia tidak sebut. Satu lagi, Pak. Justru yang lupa itu yang nerima duit itu. Saksi Musa Zainuddin ini sering sekali mengatakan lupa, tidak ingat. Adakah Anda lihat yang terlewat dari jalannya pemeriksaan atau jalannya sidang? Jadi ini kayak ini kan 4 orang nih, Damayanti, kemudian Andi Taufantiro, Budi Supriyanto, dan sekarang Musa Zainuddin. Jadi ada tren di sini ya. Tren itu tren lupa. Itu udah dari lama, Pak, udah nggak tahu. Semua yang masuk ke KPK semua lupa. Semua lupa. Tetapi ada perbedaan dari Komisi 5 ini yang ditangkap. Yang namanya DWP ya, itu ingat dia, iya dia ingat, saya kasih ke ini, saya terima tanggal sekian, ingat dia, dan dia menyatakan bahwasanya yang namanya program aspirasi dari Komisi 5 DPR RI itu ada, dan saya tinggal melanjutkan saja, dari sebelumnya sudah ada, tetapi yang belum jadi tersangka, semuanya mengatakan nggak ada. Oke, mungkin bapak-bapak juga pemirsa penasaran seperti apa pernyataan yang disampaikan oleh Jailani pada sidang hari ini. Kita simak bersama-sama. Ya. Katanya duit ini mau diserahkan kepada Musa Zainuddin. Terus kenapa lantas saksi menyerahkan bukan kepada langsung kepada yang bersangkutan? Padahal ini kan aturannya. Mungkin ada, silakan nanti dijawab ya, ada perintah atau apa gitu dari si Musa Zainuddin ini. Itu atas permintaan langsung dari Pak Musa Zainuddin ya, karena siang hari sekitar jam 1 sampai jam 2 saya datang ke rumah beliau, lalu bertemu, lalu dia mengatakan bahwa nanti malam aja diserahkan ke orang saya, ini catat nomor handphonenya. Ya waktu itu saya cuma menulis orangnya Musa gitu, nomor HP itu saya nggak namanya nggak saya tahu, nggak saya tanyain. Malamnya baru saya ketemu sekitar jam 9 penyerahan itu. Ya baik, Pak Masaro, singkat saja dari Anda sebelum saya lempar ke narsum yang lain. Ini saya juga mengikuti jalannya sidang Abdul Khair pada hari Senin. Musa Zainuddin mengatakan tidak mengenal Jailani, sudah ditanyakan oleh pihak hakim dan juga JPU mengatakan tidak mengenal. Anda dengar tadi statement bersama-sama dari Jailani, bagaimana tanggapan Anda berikutnya? Ini ada 2 pihak yang belum dikonfrontir, punya statement yang berbeda. Ya, jadi dari tadi kata saksi, memang sedikit ada perubahan atau tambahan ya dari keterangan saksi waktu jadi saksi pertama. Nah, dari tadi dia menyatakan saya kenal dengan yang namanya Musa Zainuddin. Ya. Nah, dan sayalah yang menguruskan proyeknya dia. Waktu itu kan dia banyak proyek, banyak paket. Nah, dia menguruskan kepada salah satu yang namanya Carlos ya, pokoknya salah satu pengusaha lah. Nah, terus kata si Abdul dan teman-temannya yang lain, jangan ke sana semua, bagi-bagi dong seperti itu. Akhirnya digantilah duitnya si pengusaha yang saat itu, masuklah si
Abdul dan kawan-kawannya seperti itu.